bisa kemudian masuk ke dalam kasus atau kategori korupsi. Jadi pernyataan KPK sebelumnya ketika hari Jumat lalu menyampaikan akan mengecek atau memeriksa kasus judi online ini, itu jadi terdengar semakin tidak masuk akal. Ya kalau Kejaksaan Agung sudah menyampaikan dengan tegas begitu, kan mestinya KPK juga punya apa ya, punya referensi yang sama gitu. Lawang ini ya korupsi itu kan dan tindak pidana umum kan sudah sangat jelas sekali perbedaannya gitu, sehingga ya inilah yang kemudian membuat saya jadi semakin curiga gitu. Apakah kedatangan Budiari ke KPK beberapa hari yang lalu itu seperti sebuah upaya untuk meloloskan diri atau upaya untuk mencari jalan keluar dari surat dakwaan yang dibacakan di persidangan oleh jaksa gitu. Karena ya kalau begini ya, sepertinya kan kayak ada upaya-upaya mengarah ke sana, seperti mencari jalan keluar yang lebih mulus, yang lebih halus supaya kasus ini tidak terlalu menimbulkan gejolak atau goncangan gitu kan. Jadi ya dari sini perlu kita juga ingatkan dan kawal perbedaan sikap atau perbedaan komentar antara KPK dengan Kejaksaan Agung hari ini perlu untuk kita ingat ya, supaya kalau sampai dalam beberapa minggu atau bulan ke depan ada perubahan atau pengambil alihan kasus, itu bisa dipastikan bagian dari upaya skenario untuk mencari jalan keluar. Kalau saya pribadi, kalaupun pada akhirnya ini nanti kemudian diputuskan wah ini termasuk korupsi gitu ya, bukan tindak pidana umum, termasuk korupsi, ya saya berharap agar kasus judi online ini atau yang menyangkut Budiari itu bisa diambil oleh Kejaksaan Agung. Kalau sama KPK kok kayaknya meragukan gitu ya, jangan-jangan nanti malah lolos. Jadi ya sampai hari ini saya sepakat dengan Kejaksaan Agung, biarkan ini diurus di kepolisian karena ini merupakan kewenangan pihak kepolisian. Tapi kalaupun misalkan nanti ini dianggap sebagai sebuah kasus korupsi, semoga Kejaksaan Agung lah yang menangani. Karena kalau KPK ya cukup meragukan sekali. Dan entah itu akan ada kaitannya atau enggak, tapi dari dua pernyataan ini itu sangat-sangat mencurigakan sekali. KPK yang seharusnya sangat paham betul terkait kasus yang sudah atau sedang berjalan seperti ini, tapi tiba-tiba kemudian akan mengecek katanya, itu seperti ada semacam upaya untuk mengarah ke sana, seperti kayak ada pesanan atau seperti ada apa ya, motivasi untuk kemudian mencari tahu, padahal udah nggak perlu gitu. Ya kalau kayak orang biasa kayak kita gitu ya, bukan di wilayah sana gitu ya, yang untuk mengawasi para pejabat, tindak korupsi dan sebagainya, mungkin kita masih perlu ngecek tuh, mungkin kita masih perlu belajar gitu. Tapi kalau mereka kan, para KPK ini sudah profesinya mereka gitu. Seharusnya mereka sudah ya nggak perlu ngecek lagi, mereka seharusnya sudah muncul dengan satu jawaban yang tegas dan jelas gitu. Jadi ya semoga ini bukan upaya untuk meloloskan Budiari, dan perbedaan sikap atau perbedaan komentar antara KPK dan Kejaksaan Agung hari ini ya semoga itu bisa dipahami sebagai sebuah bagian dari dinamika untuk menyelesaikan masalah judi online ini. Dan terakhir, pada akhirnya siapapun nanti yang akan mengurusi ini, semoga isu ini benar-benar bisa diselesaikan gitu. Karena ya kasus yang sudah sangat jelas sekali banyak menimbulkan masalah, dan kemudian orangnya juga sudah mendapatkan apa namanya fee gitu ya, dan sudah resmi muncul di surat dakwaan jaksa, ini kan sangat tidak wajar kalau kemudian sampai sekarang ini masih belum ditahan. Ya oke, kita percaya dengan Kejaksaan Agung bahwa itu adalah fakta, data dan sebagainya, tapi fakta lainnya sampai sekarang Budiari masih belum ditahan. Itulah yang mungkin menjadi PR bagi semua pihak hari ini, bagaimana caranya untuk kemudian Ya, KPK dan Kejagung ya respon kasus Budiari yang diduga kuat indikasinya terlibat atau menerima dari judul 50% ya untuk mungkin mengamankan atau melindungi atau apalah itu ya. Itu yang saya dengarkan informasinya sebetulnya. Dan ya teman-teman tahu sendirilah ya seperti apa penegakan hukum di Indonesia. Ya meskipun kita berharap ya semoga harapan kita bisa terwujud lah gitu ya.
dalam penegakan hukum di negeri ini seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, tanpa pandang bulu dan seterusnya. Dan perihal kasus ini ya kita berharap bersama ya diungkap secara terang benderang dan diselesaikan sampai tuntas, bahkan sampai ke akar-akarnya sekalipun. Nah, di sini teman-teman ya, saya akan sampaikan pendapat teman-teman kita juga di komentar ini. Saya akan sampaikan kepada Anda, kita akan ulas bersama di dalam video ini. Tadi karena ada respon dari KPK, ya saya coba lihat nih. Dari Wahyudi Purbowasono ya, KPK harus segera dibubarkan karena sudah tidak berguna, hanya ngurusi korupsi ecek-ecek, hanya menghabiskan uang pajak rakyat saja. Bubarkan KPK karena nggak ada gunanya, fungsinya sekarang hanya alat si Mulyono untuk menyerang PDIP. Bayangkan ada komentar seperti ini ya. Selama kelompok dan antek-antek Jokowi masih berkuasa yang tetap hukum lemah, nggak mungkin kasus Jokowi dan antek-anteknya nggak mungkin dikuak secara jujur. Selama Parcok jadi pendukungnya, ya hasilnya jong. Contoh kasus ijazah palsu yang dimana dinyatakan asli, padahal aslinya tuh nggak ditunjukin sama sekali ya. Ini luar biasa keputusan ini. Ya, kalau kata orang mah aneh bin ajaib gitu ya. Nah, kemudian kami rakyat kecil sangat setuju kalau kasus judi online dan Kominfo ditangani Kejagung RI. Rakyat sudah tidak percaya KPK dan polisi. Kenapa coba? Kenapa tidak percaya pada KPK dan ke polisi? Padahal ya banyak polisi baik, banyak anggota KPK yang baik, yang jujur. Ya tapi karena sudah ada terlanjur yang melakukan hal-hal yang mungkin merusak kepercayaan masyarakat, ya jadi seperti itu bawaannya. Semua sama aja, padahal tidak semua seperti itu. Tapi ya karena memang melihat ada oknum atau apa gitu ya, ya itu semua sama aja gitu ya. Oke, kemudian kok nggak malu menafkahi anak istri dengan uang negara dari hasil uang pajak sebagian besar dari rakyat kecil, tapi kerjanya nggak benar? Apakah menafkahi anak istri dengan uang haram akan memberikan keberkahan buat keluargamu? Wahai para pemakan uang haram yang mengalir di nadimu, menikmati duniamu dan rasakan akhiratmu. KPK ruwet, tebang pilih, hilang integritas, alat politik tidak seperti dulu. Contoh sangat jelas, kriminalisasi pada Anies, Termul emang ada yang nggak bermasalah. Ya udah tahu ya. Maling tidak ada yang ngaku, kalau ngaku penjara penuh. Kalau Budi Ari korupsi mundur saja jadi menteri, rugi dong rakyat bayar dari uang pajak. Secara aturan dan kebiasaan yang berlaku seharusnya KPK dipilih oleh Presiden Prabowo, tapi oleh Presiden Jokowi itu dilanggar. Maka KPK yang sekarang adalah pilihan Presiden Jokowi. Tujuannya apa? Silakan disimpulkan sendiri. Jadi adalah wajar bila Presiden Prabowo sepertinya tidak menganggap KPK yang sekarang. Harusnya makanya banyak respon dari masyarakat mengatakan ya bubarkan aja KPK yang sekarang, ganti dengan orang-orang baru, dengan orang-orangnya Pak Prabowo Subianto. Ya, orang-orang kepercayaannya lebih tepatnya seperti itu ya. Nih Budi Ari ngikutin bosnya, bos Solonya, lagi proses sidang ijazah di Solo, tapi nyemperinya Bareskrim dan sidang nggak pernah hadir di Solo. Ini kasus Kejagung malah ke KPK, apa minta diperiksa KPK? Terus, ntar kata KPK nggak terlibat korupsi, cuma gratifikasi nebeng dapat fee 50% aja. Bisa seperti itu ya. Agak lain bin ajaib kalau kata orang mah ya. Karena Budi Ari orang-orang penguasa juga Jokowi jadi pada bingung untuk melindungi dan gak diborgol. Andai Budi Ari orang PDIP atau oposisi, gercep gak pakai lama diborgol sumpah. Alhamdulillah, semoga Kejagung sehat selalu dan menjalankan amanah rakyat. Kebenaran yang harus ditegakkan jangan dibawa arus golongan mereka, harus menjadi obor dalam kegelapan, akan amanlah negara, tentramlah masyarakat, dari segala hal akan tercapailah keadilan dan kemakmuran bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Itu yang kita inginkan teman-teman ya. Budi Ari harus diperiksa kejaksaan. KPK jangan ikut campur kinerja KPK seperti sekarang, sebaiknya KPK dibubarkan. KPK sebagai komisi sudah tidak diperlukan.
Kenapa Budi Ari ke KPK? Kalau KPK dibuat sebelum Jokowi lengser. Dugaan KPK untuk benteng perlindungan Jokowi, ya keluarga dan kroninya dari jerat hukum. Demikian juga Polri kan, ya. Jadi ya itu tadi, ya kepercayaan rakyat ya udah tipis gitu ya. Makanya banyak mengatakan ya ganti aja orang-orang Jokowi yang ada di KPK semua. Ya, semua diganti. Ya, tapi ya belum sekarang mungkin saatnya. Dan kita percaya kepada Pak Prabowo ya punya strategi lah untuk mengatasi ini ya. Yang paling anehnya, paling konyol juga kenapa Budi Ari ke KPK padahal ya harusnya kan ke Kejagung gitu ya. Karena ya mereka yang mengatakan itu pertama sekali ya kalau nggak salah bahwa mendapat atau menerima fee 50% dari judol ya. Kemudian mungkin dari Vatikan ke KPK bisa jadi kasus itu minta ditangani KPK aja, jangan kejaksaan. Mungkin bisa jadi KPK teman karibnya Mulyono sebagai bos. Lagian judul itu kan kasus umum bukan korupsi. Ya mungkin bisa aja dipas-pasin untuk dijadikan kasus korupsi, dengan demikian penanganannya di KPK bertele-tele, bisa mengulur-ulur waktu, bahkan bisa jadi 5 tahun ke depan belum selesai akhirnya. Dada lala ya. Terima kasih Kejagung telah mengusut dan respon kasus judi online Budi Ari. Semoga segera terbongkar dan tangkap ke akar-akarnya. Terus gencarlah terus selamatkan uang negara dan menyelamatkan NKRI ini dari cukung yang semena-mena dan tidak ada rasa negarawannya. Sekarang harga apa nih? Sekarang hanya berharap ya, sorry. Sekarang hanya berharap pada Kejagung dan TNI yang bisa dipercaya. KPK dan Parcok udah jadi milik Mulyono. Kalau yang terlibat bekas anak buah Mulyono pasti sulit ditahan atau dijebloskan. Semoga Prabowo bisa evaluasi KPK. Mas Ubed lapor dugaan korupsi tukang martabak dan tukang pisang ke kejaksaan saja. Biar didengar, KPK kita bubarkan aja karena sahamnya sudah dibeli seluruhnya oleh sang mantan. Ketua KPK orang Jokowi, Budi Ari ternak Jokowi, saya setuju Kejaksaan Agung yang harus mengusut kasus Budi Ari ini. Saya dah nggak respect dengan KPK, saking kalau dulu Ketua KPK Antasari Azhar saya percaya karena beliau tanpa tebang pilih. Jadi itu tadi ada perbandingan yang menjadi penilaian teman-teman kita. Ya mungkin kawan-kawan yang lain ada punya pendapat lain, silahkan sampaikan di komentar ini. Itu saja dari saya, terima kasih saya ucapkan sekali lagi, salam dan sampai jumpa.